Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya robbal alamin. Ada sebuah fenomena, saya katakan fenomena karena saya tidak menemukan padanan kata yang lain untuk menggambarkan kondisi anak-anak kita yang sering rame, yang sering hilir mudik, yang sering bikin gaduh dalam tanda kutip ketika kita sholat berjamaah di masjid. Kenapa fenomena? Karena memang ini hampir terjadi di semua masjid, di semua daerah, dan hal ini sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan sejak dari kecil ketika saya di masjid dengan teman-teman pun merasakan hal seperti itu. Dan kenapa saya tidak mau menyebutnya sebagai masalah? Karena keberadaan anak-anak di masjid adalah sesuatu hal yang memang seharusnya dari kecil anak-anak kita harus dididik untuk ke masjid. Kemudian juga adalah sebuah investasi besar bagi kita untuk mengajak anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk rajin ke masjid. Hanya tadi fenomenanya yang harus kita bersama-sama pikirkan, terutama bagi para pemegang kepentingan, pemegang amanah di masjid, DKM dan jamaah lainnya, agar bagaimana anak-anak kita ini semakin rajin ke masjid, plus juga menjadi aset kita di masa depan untuk meneruskan generasi kita berikutnya setelah kita nanti berpulang dan harus berganti generasi. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk mengisi masjid dari sekarang. Ada banyak cara yang sudah dilakukan oleh berbagai jamaah, baik itu dari DKM maupun dari individu-individu, tapi mungkin kita harus punya opsi lain selain dari apa yang sudah dilakukan, yang pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita list up anak-anak yang setiap hari ke masjid, yang setiap waktu datang ke masjid untuk bersama-sama berjamaah, sholat berjamaah dengan kita sebenarnya. Kemudian kita list up anak-anak tersebut, namanya siapa dan orang tuanya siapa. Kemudian setelah kita list up semua secara terpisah, kita adakan pendekatan kepada orang tua dan anaknya. Kenapa harus keduanya kita libatkan? Karena kalau kita hanya memberitahu ke anaknya saja, anak-anak belum tentu paham dengan apa yang kita sampaikan. Namanya juga anak-anak, mungkin belum sampai pemahamannya seperti pemahaman kita. Kemudian kalau kepada orang tuanya saja, sangat mungkin dengan naluri ke orang tuanya akan sulit memberikan teguran atau memberikan arahan secara langsung kepada anaknya secara tegas. Jadi alangkah bijak kalau kemudian pada saat kita sudah dapat listnya anak-anak siapa, kemudian kita berkunjung ke rumahnya, kita berdialog, bersilaturahim dengan anak dan orang tuanya untuk kemudian memberikan pemahaman pada orang tua dan anaknya agar anak-anak kita ini menjadi generasi yang lebih hebat dari kita saat ini. Itu mungkin bisa kita coba. Di sisi lain, ada hal yang lebih menarik juga. Ketika kemudian kita merasa terganggu dalam tanda kutip dengan gaduhnya anak-anak kita, dengan ributnya anak-anak kita, dengan laluan anak kita, tapi kadang kita luput untuk mengawasi gerak pikiran kita ketika kita sholat. Jasad kita menghadap ke kiblat, tangan kita bersedekap, kemudian mata kita pun fokus pada satu titik. Kemudian posisi tubuh kita pun tegak dan bagus secara anatomi, secara gestur, tapi kadang kita luput
pada saat kita sholat itu pikiran kita sedang di mana, hati kita ada di mana. Ini bukan hanya fenomena, bahkan ini bisa disebut jadi masalah kita. Kalau masalah anak-anak tadi, kalau mengenai anak-anak tadi adalah fenomena, tapi kalau pikiran kita dan hati kita tidak berada pada tempatnya pada saat kita sholat, tidak berada pada satu titik yang seharusnya, pada tujuan yang seharusnya, itu masalah justru. Kita sholat Allahu Akbar, tapi pikiran kita masih tertinggal di kantor. Ketika kita takbir, pikiran kita masih tertinggal di pekerjaan. Ketika kita takbir, mungkin pikiran kita masih berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini, bagaimana caranya mendapatkan uang besok, bagaimana caranya mendapatkan bisnis ini, bagaimana caranya untuk menghubungi seseorang dan lain sebagainya. Pun hati kita tidak kalah kolabnya, tidak kalah cepatnya bergerak dengan pikiran kita. Jadi antara pikiran dan hati kita saling berkejaran, lari-larian. Pikiran kita kemana, hati kita kemana, sementara jasad kita terlihat sedang sholat. Ini yang justru kita jadi masalah. Dan fenomena tadi anak-anak itu kita alihkan bahwa memang sebenarnya hati kita itu bersifat kekanak-kanakan juga. Hati kita itu seperti apa ya, harus dididik, harus diarahkan juga agar kemudian ketika kita sholat ya kita bisa fokus sholat tanpa ada hal-hal yang lain selain menghadap Allah dengan sholat kita. Pikiran kita pun demikian. Pikiran kita itu pun layaknya anak kecil yang harus terus dibimbing, yang harus terus diarahkan, yang harus terus diawasi agar kemudian ketika kita sholat, pikiran dan hati kita bersama-sama jasad kita, menuntun jasad kita, menghadapkan jasad kita kepada Allah. Jadi bukan hanya mata kita yang fokus pada sajadah, bukan hanya tangan kita yang bersedekap sedemikian tegang, tapi kita lupa dan bahkan justru fokus kita lebih pada suara anak-anak di belakang, suara riuh anak-anak di belakang, sementara riuhnya pikiran kita, riuhnya hati kita tidak kita hiraukan. Dan itu yang kemudian salah satu penyebab kenapa sholat kita sejauh ini belum benar-benar menjadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita dari semasa kita anak-anak, mungkin seperti anak-anak kita sekarang 8-10 tahun sampai dengan kita sekarang sudah setengah abad, sholat kita belum benar-benar bisa merubah kita menjadi orang yang lebih baik. Salah satunya adalah itu. Jasad kita sholat, hati kita sedang berdagang. Jasad kita menghadap kiblat, hati kita sedang ada di selatan. Pikiran kita pun entah kemana. Repot mikirin cicilan, repot mikirin apa yang besok harus dibeli, repot mikirin apa yang harus disiapkan, repot harus menyelesaikan bisnis ini, bisnis itu, seperti itu. Jadi sholat setidaknya agar kemudian bisa merubah kita menjadi orang yang lebih baik dengan sholat kita harus terpenuhi 3 rukunnya. Rukun qauli, bacaannya tartil, fasih, dan benar. Kadang-kadang ada bacaan yang dibagus-bagusin tapi sebenarnya panjang pendeknya jadi kacau. Kadang-kadang makhrajul hurufnya malah jadi pabaliut. Tidak perlu bagus sebenarnya, yang penting benar, yang penting orang yang mendengarnya nyaman kebaca sehingga bisa mengartikan secara otomatis apa yang kita baca. Tidak perlu kemudian kita ingin menjadi orang lain, ingin seperti seorang qori bacanya, tidak perlu sebenarnya. Yang penting orang mengerti apa yang kita baca, kemudian bisa membantu kita untuk fokus pada bacaan tersebut. Yang kedua, rukun fi'li, rukun gerakan. Gerakan pun kenapa sholat itu diatur sedemikian rupa? Karena dalam setiap gerakan, mulai dari takbir sampai salam itu ada makna-makna khusus yang bukan hanya sekedar gerakan ritual yang rutinitas saja, tapi lebih dari itu ada makna-makna yang Allah selipkan, Allah sisipkan, Allah tekankan dalam setiap gerakan. Itulah kenapa kemudian dalam sholat tumakninah dijadikan rukun. Kadang kita itu sholat seperti pembalap
yang tidak tidak pakai rem, selalu tancap gas, sehingga tumak ninah itu jadi kabur antara satu gerakan ke gerakan lain, antara dari satu bacaan ke bacaan lain itu pun agak kabur karena saking buru-burunya kita, atau mungkin kita sudah merasa hafal dengan gerakan dan bacaan sholat kita. Itu pun jadi concern kita untuk memperbaiki sholat kita. Dan yang penting, yang lebih penting adalah rukun qalbi, kehadiran hati kita. Ini wajah tu wajhililladzi fatarus samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin itu bukan berarti kita wajah ini yang menghadap ke Allah, tapi lebih dari itu hati kita hadapkan kepada Allah. Ketika hati kita sudah menghadap Allah, niscaya jasad kita akan luruh, akan benar-benar merasakan kebesaran Allah. Kita tidak merasa ini dan itu, kita akan fokus, akan lebih konsentrasi ketika kita menyadari, ketika hati kita hadir pada saat kita berucap Allahu Akbar. Sekarang ini termasuk saya masih sering merasakan ketika Allahu Akbar itu jadi Allahu Abrai kemana-mana. Ada tiba-tiba yang tadinya lupa jadi ingat, tiba-tiba ada masalah yang tadinya sudah lupa jadi datang lagi, ada tiba-tiba apalah segala macam masuk dalam sholat kita. Itulah kenapa kita selalu disyariatkan untuk melatih sholat kita. Melatih sholat kita bukan hanya sekedar dengan bacaan yang tartil dan fasih, bukan hanya gerakannya, tapi rukun qalbinya. Rukun qalbinya yang harus kita benahi juga, karena ternyata sholat itu lebih pada kondisi kejiwaan kita. Bahkan ada orang yang mengatakan sholat yang seperti syariat sekarang kita lakukan itu hanya sekedar olahraga. Terserahlah mereka apa yang mereka katakan, tapi selama kita mengaku orang Islam, seperti itulah sholat Nabi. Dan juga ada kehadiran hati Nabi dan para sahabat, mereka sangat menikmati sholatnya karena hatinya benar-benar hadir pada saat sholat. Jadi kalau kita terganggu dengan fenomena anak yang selalu ribut dalam tanda kutip, maka seharusnya kita lebih terganggu dengan riuhnya pikiran kita dan kalang kabutnya hati kita pada saat kita sholat. Mari kita arahkan anak-anak kita untuk lebih baik ke depan, pun kita harus berlatih bagaimana kita mengarahkan hati dan pikiran kita agar sholat kita lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.